bukan orang lagi. Terdakwa pun kalau udah meninggal udah nggak bisa dilanjutin. Kalau udah meninggal terdakwa aja. Orang membunuh 1000 orang, ya, diadili, tiba-tiba mati. Siapa yang diadili? Orang nggak mati. Itu loh, itu. Ya. Jadi saya secara umum saya harusnya begini mengatakan tidak cukup bukti. Bukan berarti tidak terbukti, tidak cukup bukti. Ya, karena kalau ternyata pernah hamil, itu bukan pencemaran nama baik. Karena sudah keluar SK Menteri mengatakan kalau yang diucapkan itu fakta kenyataan, itu bukan pencemaran nama baik. Yang tanda tangan surat itu 2 menteri sama Kapolri, itu bukan sama Kapolri. Kalau karena penyidik tidak akan pernah tahu itu benar atau tidak akan meninggal gitu loh. Oke, kalau ini harus saya tahu. Apa nih? Saya. Tidak kebetulan. Semua netizen dulu pernah minta saya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tiara Marlin terus saja mencari bantuan, terutama bantuan soal hukum. Dia pun mendatangi Hotman Paris. Nampaknya ini kedua kalinya datangi Hotman Paris. Setelah beberapa waktu yang lalu, Tiara Marlin nampak hadir bersama di Hotman Paris. Dan kini Tiara Marlin sambil menangis merekam sedikit pembicaraan dari Hotman Paris. Tapi jangan-jangan seperti yang kemarin saat Saipul Jamil dikatakan membela Tiara Marlin, tapi akhirnya Saipul Jamil pun klarifikasi bahwa dia tidak membela Tiara Marlin, tetapi bahkan memarahinya dan membagi pengalaman bagaimana seharusnya seseorang yang menjadi tersangka, karena Saipul Jamil pernah menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viti di TikTok, Saipul Jamil membela Tiara Marlin. Justru salah. Di situ saya justru menyalahkan dia supaya Tiara itu sadar. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya itu sama Tiara itu partner, ya, teman baik gitu. Dan memang saya akui bahwa Tiara ini memang banyak sekali ikut campur gitu. Mohon maaf banget. Saya ngomong begini karena saya sayang sama dia. Dan saya pernah jadi tersangka gitu. Jadi saya di sini memberikan masukan karena saya dulu pernah menjadi tersangka sebuah kasus gitu. Makanya saya bilang ini udah terlanjur. Dan sekarang kamu harus baik juga sama Bapak Haji F dan juga Pak D gitu ya. Jadi udah minta maaf saja kedua belah pihak gitu, bahwa akui bahwa itu ada kesalahan Tiara, sudah ikut campur urusan intern mereka, dan itu akan menjadi sebuah keringanan pada saat nanti di pengadilan. Arah saya seperti itu gitu. Jadi tolong jangan disalahartikan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Makanya sudahlah, sudahi ini semua. Tiara sudah jangan pernah ikut campur lagi per detik ini. Dan alhamdulillah Tiara mau mendengarkan gitu. Ya Bang Haji, saya dia manggil saya kan Bang Haji. Ya Bang Haji, saya ya udah. Saya bilang sudah tutup, selesai. Kamu minta maaf. Kalau bisa kamu baikin Pak Haji F, dan juga kamu juga baikin juga Pak D. Udah, terus udah selesai. Dah, jangan bikin fitnah macem-macem. Jangan bikin fitnah yang menyinggung-nyinggung perasaan kedua belah pihak. Udah, sekarang kamu fokus di karir kamu aja, di rumah tangga kamu, karena memang gak enak jadi terdakwa itu. Tanya. Dan di dalam captionnya Saipul Jamil memberikan teguran kepada Tiara Marlin. Buat siapapun kalau mau upload gambar seseorang, hai, buat siapapun kalau mau upload video harus utuh, jangan diedit, akhirnya jadi fitnah, bisa merugikan seseorang. Nah, jangan-jangan ini juga potongan video yang tidak lengkap. Karena di situ Hotman Paris nampak memberi saran hukum kepada Tiara Marlin dengan mengatakan bahwa untuk orang yang sudah meninggal ini tidak bisa dibuktikan. Alat buktinya kurang karena orang yang meninggal tidak bisa dimintai keterangan. Bahkan jika orang yang meninggal itu pun menjadi tersangka, itu juga tidak bisa dihukum. Namun Hotman Paris juga mengatakan bahwasannya ada SKB
3 menteri yang mengatakan bahwa jika itu memang kebenaran, itu tidak menjadi ujaran kebencian. Dan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, mungkin Hotman Paris tidak tahu bagaimana video-video dari Tiara Marlin yang tidak hanya mengucapkan soal kehamilan Vanessa, tetapi banyak sekali serangan-serangan dari Tiara Marlin yang juga masuk undang-undang ITE sepertinya, yang dilayangkan kepada keluarga Haji Faisal, dan juga di situ menyebut nama. Terutama yang paling jelas adalah soal Emma Waroka yang dikatakan membeli berondong dan juga tidak bisa hamil. Untuk kepada Haji Faisal juga banyak sekali, seperti sempat juga menghina fisik dari Oma Faisal atau Oma Galah, Ibu Dewi Zuriati, dan juga terhadap Haji Faisal dan juga terhadap Fuji soal narkoba dan lain-lain. Itu mungkin tambahan bukti yang bisa menjerat Tiara Marlin. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti persidangannya. Kan orang lain terdakwa pun kalau udah meninggal udah nggak bisa dilanjutin. Kalau udah meninggal terdakwa aja. Orang membunuh 1000 orang, ya, dia diri, tiba-tiba mati. Siapa yang dia diri? Orang udah mati. Gitu loh, gitu. Ya. Jadi saya secara umum saya harusnya begini mengatakan tidak cukup bukti. Bukan berarti tidak terbukti, tidak cukup bukti. Ya, karena kalau ternyata benar hamil, itu bukan tuntutan nama baik. Karena sudah keluar SK Menteri mengatakan kalau yang diucapkan itu fakta kenyataan, itu bukan pencemaran nama baik. Yang tanda tangan surat itu 2 menteri sama Kapolri, itu bukan sama Kapolri. Kalau karena penyidik tidak akan pernah tahu itu benar atau tidak, akan meninggal gitu loh. Oke, kalau ini harus saya tahu. Apa nih? Maya. Gak kebetulan semua netizen dulu pernah. Katanya sekarang yang baru jadi artis juga belum. Ya itu kan hasil apa? Kalau nggak ada CV dia nggak bakal bisa terkenal kok. Berterima kasihlah sama Pak Dodi, karena Pak Dodi itu kan ayahnya CV. Jadi harus berterima kasih, bukan disingkirkan. Itu loh. Jadi emang jahat banget ya. Gila, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 3 kali laporan tapi tetap aja tidak sangka teror. Amam Upus panik nggak? Lo ya panik lah ya. Sekarang kan tiba-tiba dia kira itu ini nggak beneran, terus nggak akan benar terjadi kalau dia itu akan pakai baju oranye, tapi kenyataannya Allah bakal pakai baju ya mau jadi lo siap-siap aja ya, karena nggak ada kata-kata perdamaian buat orang-orang kayak lo yang mulutnya luar biasa tajam. Jelas sekarang siap-siap menikmati semua hasil dari omongan lo dari awal banget, yang terus mengusik keluarganya Pak Haji Faisal dan Fuji. Semoga aja lo betah ya nantinya di hunian baru lo di Hotel Prodale, dan pakai seragam lo yang oranye itu. Gak usah nangis lagi karena gak ada yang percaya sama lo. Gak ada.